Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kelas 3D? Masih semangat sampai hari ini? Insya Allah masih ya Ibu Novita, mohon teman-teman juga masih semangat. Karena semangatnya teman-teman itu semangatnya Bu Novita. Nah, kabarnya gimana? Sehat kan? Tidak ada yang sakit? Semoga kalau ada yang sakit segera sembuh ya. Tapi Bu Novita harap tidak ada yang sakit, teman-teman kelas 3D. Nah, sekarang kita akan belajarnya tentang subtema yang ketiga ya. Karena kita sudah memasuki subtema yang ketiga, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nih, pertumbuhan hewan itu oh ya, sebelumnya ada nggak yang punya hewan peliharaan di rumah? Wah, pasti banyak banget ya yang punya hewan peliharaan di rumah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ayam. Ada nggak yang melihara ayam? Katakan aku kalau memelihara ayam. Ya, pasti ada ya yang pelihara ayam. Nih teman-teman, pertumbuhan ayam. Bu Novita bacakan ya. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Ya, tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur, atau dengan cara bertelur itu punya nama lain, namanya ovipar ya. Ovipar itu adalah hewan-hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur seperti ayam. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, dari bacaan ini dapat kita simpulkan ya, pertumbuhan ayam itu dipengaruhi oleh diberinya makan dan minum setiap hari. Ya. Nah, kalau teman-teman itu memelihara ayam tapi tidak diberi makan dan minum, ya sudah pasti ayamnya mati, dia nggak akan tumbuh. Ya, selain itu apalagi Bu? Selain diberi makan dan minum, selain itu adalah faktor lingkungan. Lingkungannya juga harus mendukung. Jangan terus lingkungannya itu lingkungan yang banyak anjingnya atau banyak kucingnya, atau lingkungan yang kumuh atau lingkungannya tidak sehat, tidak bersih. Nah, nanti anak ayamnya juga terpengaruh dengan lingkungannya. Atau bisa diambil hewan lain, ya kan? Misal ini teman-teman. Yang pertama adalah telur ayam. Telur ayam ini biasanya untuk menetaskan ayamnya yaitu diangkremi. Di apa ya namanya, diangkremi itu ya? Pokoknya diduduki induknya. Kalau tidak, biasanya di peternakan itu telur-telurnya itu kan dikumpulkan dalam satu wadah. Nah, terus nanti dikasih lampu yang biar telurnya itu anget gitu. Nanti kalau udah masa dia menetas seperti ini, nanti kulit telurnya itu retak-retak, terus akhirnya ayam kecilnya keluar. Nih anak ayamnya keluar kalau sudah masanya. Nah, ini untuk menetaskan anak ayamnya ini harus diberi yang anget, seperti diberi lampu kalau dikumpulkan dalam satu wadah, atau induknya ayam ini juga bisa dia menetaskan telur yaitu dengan cara diangkremi. Diangkremi itu loh, diduduki gitu loh, dilindungi di bawahnya, di sini, di bawahnya sini biasanya kayak diduduki gitu. Nanti kalau udah dia keluar anak ayamnya. Nah, anak ayam kecil ini biasanya nanti mencari makannya bareng sama induknya. Anak ayamnya ini dia berjajar di sini kecil-kecil gitu kalau banyak. Terus dia selalu ngikuti induknya, cari makan, nyari cacing gitu. Dia selalu ngikutin induknya.
ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah makan dan minuman yang bergizi. Kalau perlu ditambah vitamin minumannya biar ayamnya juga sehat. Terus diberikan makanan yang memang makanan ayam, contohnya katul itu makanan ayam, itu juga pertumbuhannya nanti juga bagus. Anak ayamnya diberikan kandang yang bersih dan sehat ya, selalu dibersihkan kandangnya agar pertumbuhan anak ayam itu juga optimal, bagus sesuai dengan usianya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Apakah ada yang tahu hewan selain ayam yang berkembang biaknya dengan cara bertelur? Apa? Burung ya, burung bertelur. Apalagi? Bebek. Ya, biasanya yang berkembang biak dengan cara bertelur itu adalah kelompok unggas. Nah, ada lagi hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Hewan mamalia yaitu hewan-hewan yang memiliki daun telinga seperti gajah, terus kuda, sapi, kucing itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, untuk gampangnya diingat-ingat kalau hewan yang memiliki telinga itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Namanya vivipar, nama lainnya. Kalau yang berkembang biak dengan cara bertelur tadi adalah ovipar ya. Kalau hewan yang berkembang biaknya bertelur itu tidak memiliki daun telinga. Contohnya ayam, bebek, terus burung. Itu adalah hewan-hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Selanjutnya kita lihat. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Nah, ini dituliskan ya, tidak usah dituliskan ya, kita bahas bersama-sama aja. Yang pertama ini adalah telur ayam. Telur ayam itu terus menetas jadi anak ayam kecil, anak ayam dewasa. Nanti ini juga bertelur lagi teman-teman, induknya bertelur. Nanti terus telurnya menetas, terus jadi anak ayam kecil. Terus anak ayamnya jadi besar, terus bertelur lagi. Pokoknya muter terus ya. Makanya itu berkembang biak itu semakin banyak seperti itu teman-teman. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Faktor apa aja tadi? Makanan, lingkungan yang sehat, kandang yang bersih ya, diberi vitamin. Nah, faktor-faktor itu yang mempengaruhi pertumbuhan anak ayam. Selanjutnya SBDP ya. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu. Ini menggambar, kita lompati aja ya. Ini menggambar anak ayam. Kita lompati aja, tapi kalau mau belajar menggambar nggak apa-apa. Nih, kita akan belajar tentang matematika. Senang banget deh Bu Novita kalau belajar matematika. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Berapa dong? Udin adalah 2. Nah nih,
Jawabannya ditulis dalam bentuk perkalian, jadi kan setiap kandang itu ada 10. Nah, berarti kalau ada 2 kandang berarti 20. Berarti 2 dikali 10. 2 dikali 10 adalah 20. Karena 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ini kita sudah masuk ke perkalian ya. Nanti kita belajarnya perkaliannya dihafalkan dari perkalian 2. Nah nih, sekarang kita belajar langsung ke perkalian aja. Oke, sekarang kita coba perkalian yang ini ya, menyelesaikan soal perkalian yang ini. 110 dikali 4. Nah nih. 110 dikali 4. Nih, ratusan, puluhan, satuan. 4-nya satuan, ditaruh di bawahnya satuan. Nah, sekarang ditarik garis perkalian. Diperhatikan ya teman-teman ya. 0 dikali 4 tetap 0. Karena semua bilangan yang dikalikan 0, jawabannya adalah 0. Lanjut. 1 dikali 4. Ini kan gini tadi. Nah, 1 dikali 4. 4. Oke, hebat. 1 dikali 4. 4. Berarti 440 ya jawabannya. Sekarang lagi soal kedua. 330 dikali 3. Sama kayak tadi, ratusan, puluhan, satuan. 3-nya satuan ditaruh di bawahnya satuan. Cara mengalikannya 0 dikali 3. Terlebih dahulu 0 dikali 3 berapa? 0. 3 dikali 3 9. Pinter. 3 dikali 3 9. Nah, jawabannya 990 ya. Lagi satu soal lagi terakhir. 220 dikali 4. 0 dikali 4 berapa? 0 sudah pasti. 2 dikali 4 berapa? 8. 2 dikali 4 8. Jawabannya 880. Seperti ini ya teman-teman ya cara mengalihkan bilangannya ya. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pembelajaran perkalian hari ini. Dan jangan lupa teman-teman harus dihafalkan perkalian 2 ya. Kita mulai dari perkalian 2 dulu dihafalkan. Oke, semangat terus teman-teman belajarnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalau banyak salahnya Bu Novita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.